suruhan dari pihak pengusaha skincare ini untuk membantu penyekapan dari titik koordinat pertama. Pengusaha skincare yang juga seleb TikTok berinisial C dan Y, dilaporkan ke polisi, terkait dugaan intimidasi, pemaksaan hingga penculikan. Hodri Buchtar, kuasa hukum pelapor Dimas Wibawa, ditemui di Polda Metro Jaya menjelaskan perihal kejadian yang dialami oleh kliennya. Hodri Buchtar berharap laporan kliennya terhadap terduga pelaku berinisial C dan Y menjadi atensi pihak kepolisian. Lebih lanjut, kepada awak media, Hodri Buchtar menceritakan kronologi yang dialami kliennya tersebut. Pada siang hari ini, kami dari kantor hukum Hodri Buchtar SH yang berada di Tangerang, hari ini kami sebagai kuasa dari Dimas Wibawa telah melaporkan seorang pengusaha yang berinisial C dan Y terjadi pemaksaan membawa atau penculikan pada tanggal 4 Desember 2024, dan hari ini kita konfirmasi di Polda Metro Jaya tentang kasus yang telah kami laporkan beberapa minggu yang lalu. Nah, tentu dalam kasus ini kami ada potensi di 335 kekerasan serta junto 328 penculikan dan junto 33. Jadi hari ini kami sudah konfirmasi ke Polda Metro Jaya serta minta atensinya agar kasus ini tetap berjalan dan di pull up sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dengan laporan dengan LP kita STTPLB garing B garing 7525 garing 12 garing 2024 SPKT garing Polda Metro Jaya, di mana dalam peristiwa tersebut bahwa klien kami Dimas Wibawa dituduh mencuri barang dari milik pengusaha skincare ini yang tidak dia lakukan, tapi dia dipaksa untuk mengakui atas perbuatan tersebut. Makanya hari ini kami dari kantor hukum Hodri Buchtar SH dan rekan minta atensi kepada Polda Metro Jaya agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak, kabarnya juga yang bersangkutan merupakan salah satu TikToker juga ya, Pak? Ya, ada indikasinya bahwa pelaku ini adalah TikToker yang jutaan followernya. Jadi dengan adanya pengusaha skincare ini ada link yang kami lihat ada di situ. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tanggal 4 Desember 2024. Jam 9. Ya, jam 9 malam. Sampai tanggal 5 jam 12.00. Dan diindikasikan ada oknum. Kejadian itu seperti apa, Bang? Seperti tahankah, bagaimana, Bang? Ya. Jadi klien kami ini dia ada di depan rumahnya, pamannya yang ada di Pemulang. Tiba-tiba datang 6-7 orang membawa sepeda motor dan langsung membawa korban ke sebuah tempat. Dan tempat itu adalah rumah kosong. Dan di situ dilakukan integrasi dan diborgol. Setelah di rumah kosong, baru dibawa di gudang tempat pengusaha ini beraktivitas. Dan dia tetap diborgol posisi tangannya dan telanjang dada. Keesokan harinya baru dibawa ke Polres sekitar jam 10 malam. Polres Tangerang Selatan sampai jam 12 malam. Nah, karena mereka melaporkan itu ke Tangerang Selatan tentang pencurian korban ini tidak terbukti dan
tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka pelaporan itu ditolak oleh SPK Tangerang Selatan. Polres. Dan pada saat itulah korban menghubungi pamannya dan dijemput untuk pulang dari parkiran Polres. kantor Polres Tangerang Selatan. Setelah diculik itu ada kekerasan yang dialami korban nggak? Dia selama diculik, dia diancam, diintimidasi, dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan. Dan dia selama disekap itu dari jam 8 malam tanggal 4 sampai jam 10 malam jam 12 itu, malam tanggal 5-nya, dia posisi ditekan. Serta kondisi dia pada saat itu sangat tidak sehat dan dia stres, dan sudah kita mendapatkan keterangan dari dokter bahwa ada kejiwaannya yang tertekan. Bahkan selama 3 hari pengakuan ayahnya, dia ngigau, ketakutan, selalu tidak akan bertemu kepada siapapun. Itu dampak psikis yang dia rasakan pada saat 1 hari 1 malam di skap. Dan jahatnya lagi, ada aparat negara, Oknum, ya. oknum polisi, Kesatuan Brimob, yang mana mereka mengakui itu bahwa mereka adalah suruhan dari pihak pengusaha skincare ini untuk membantu penyekapan dari titik koordinat pertama sampai di pergudangan tempat pengusaha ini beraktivitas. Di sini yang menjadi problemanya, karena ada alat negara yang dipakai di situ dan mereka mengaku oknum dari kepolisian dari Kesatuan Brimob. Begitu. Korban saat ini seperti apa? Masih rasa trauma? Untuk saat ini alhamdulillah korban sudah sehat dan bisa komunikasi dengan lancar dan bisa kita ajak. Dan mudah-mudahan atas sehatnya dia, kita bisa memberikan keterangan yang maksimal. Pada saat itu status korban ini adalah karyawan. Pada saat dia disekap, Masih. kita belum konfirmasi apakah dia, tetapi dia tidak bekerja lagi. Pada saat disekap dia tidak bekerja lagi. Pada saat diambil, diculik, tidak bekerja lagi. Artinya pada saat peristiwa itu terjadi statusnya karyawan. Kemungkinan karena dia memang belum ada surat pemecatan atau surat pengunduran dirinya, tetapi memang korban tidak lagi bekerja. Posisi pada saat diambil. Kalau seperti Polres Tangsel sendiri seperti apa Bang? Mungkin kelanjutan hukum. Dari mana? Kelanjutan hukum dari Polres Tangsel. Ya, karena ini waktu pelaporannya kita di Polda Metro, pada saat 1 minggu yang lewat, ini dilimpahkan ke Jatandras unit 1 Polres Tangerang Selatan. Dan kami sudah mendapatkan surat SP2AP pertama bahwa masih dalam penyelidikan dan masih tahap untuk pemanggilan saksi. Karena kemarin mau dipanggil, tapi karena terbentur dengan Natal dan Tahun Baru, maka penyidik Tangsel memberi waktu untuk diundur setelah Nataru. Saat bikin laporan di Polda, berapa bukti Bang yang dilaporkan? Dan juga saksinya berapa orang? Saksinya Ada 2 2 orang, bukti Ya. CCTV, buktinya ada CCTV, saksi. serta ada yang melihat pada saat kejadian itu terjadi. Sudah ada konfirmasi dari pihak terlapornya sendiri. Untuk saat ini kita sudah memberikan surat konfirmasi tentang kejadian ini dan mereka sudah membalas dan mereka membantah peristiwa hukum ini, dan tetap kita berpedoman pada LP kita yang sudah kita buatkan.